yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah rahayamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Di sini juga ada murtad. Yang murtad artinya udah nggak percaya Tuhan Yesus lagi. Berarti ini bukannya dari Tuhannya yang suruh dia murtad ya. Tapi karena manusianya. Karena Tuhan maunya kita tuh selamat. Selamat pada akhirnya. Semua teori tuh percaya selamat pada akhirnya. Oh, di teori sekolah teologi itu ada dua aliran Calvin sama aliran Arminian. Dua-duanya percaya selamat. Kalau Arminian memang percaya murtad, tapi ujung-ujungnya harus bertobat, harus hidup kudus. Tapi ujung-ujung hidup kudus, hidup bertobat, ujungnya apa? Supaya selamat juga. Jadi semua teori yang baik Calvin maupun Arminian, ujungnya supaya apa? Supaya selamat. Emang ada sidang jemaat tidak mau selamat? Nggak ada kan? Kita naik motor aja mau selamat. Kita naik mobil mau selamat. Kita mau naik pesawat mau selamat. Kita mau ikut Tuhan Yesus juga mau masuk surga dong, ya kan? Mau masuk surga. Nggak ada yang nggak mau selamat. Nah itu. Di Katolik pun juga mau selamat. Jadi intinya mau selamat. Saya katakan ya jangan tinggalkan Tuhan. Fokus ke firman Tuhan, jangan ikut panjangan yang aneh-aneh ya. Terus banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah ini nabi palsu ini penting banget. Banyak nabi palsu ya penting banget. Pengajarannya pertama tidak alkitabiah. Tidak menggunakan salah tafsir yang ekstrim. Terutama masalah tentang Trinitas. Nah itu, saya sangat konsentrasi Trinitas. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya sekali. Ada gerakan baru, ini sudah sistematik, sudah direncanakan kurang lebih 4-5 tahun, sekarang baru meledak. Dan ini lebih berbahaya dibandingkan saksi Yehova. Kenapa lebih baik saksi Yehova? Karena gerakan ini menguasai sosial media dan sangat kuat. Mereka punya sekolah kita, punya paduan suara, punya sinode, dan mantan muridnya itu tidak ada yang berani lawan dia gitu. Jadi diri kita, saudara nanti salah jalan, saudara. Kita harus khotbah, kita harus membawa ke Tuhan Yesus, kepada Bapa Surgawi. Fokus kita itu penting banget pengajaran itu ya. Jadi ayat 13 ini yang jadi kunci. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Lalu apa hubungan dengan khotbah yang sebelumnya itu tentang mengenai Tuhan Trinitas? Jadi yang bertahan kesudahan itu sampai selamat. Jadi kita bertahan ini, kenapa kita bisa bertahan? Pertanyaannya, kita bisa bertahan karena kita dari Tuhan sendiri kita bisa bertahan. Karena Tuhan sendiri yang jamin. Pertama Tuhan sendiri yang jamin. Karena Tuhan, kita kenal Tuhan. Saudara, maka sidang jemaat kita harus mengenal Tuhan, saudara. Seperti sebelumnya saya pernah mengatakan umat yang mengenal Tuhan itu akan apa? Bertindak kuat dan apa? Ada masih ingat? Daniel 11 ayat 32b, saya akan ulang lagi. Kayak nabi palsu yang tadi kan ya. Tapi 32b itu ya masih. Bu boleh baca yang 32b ini? Ya, aku ulang lagi ya. Yang tetapi umat yang tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, tapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Jadi mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Itu yang membuat kita apa namanya? Bertahan pada masa kesudahannya. Masa kesudahannya itu kita akan bertahan, saudara.
Saudara kalau tidak saudara mengenal Tuhan, tidak rajin mengenal Tuhan, tidak rajin ibadah, tidak buka Alkitab, tidak salah buka channel YouTube, hati-hati salah buka channel YouTube ya, saring-saring mengajarnya benar atau enggak. Ayat 13 ya di Matius 24 ayat 13 ini katakan apa ya? Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahnya akan selamat. Nah, bagaimana pengenalan akan kita akan Tuhan dan siapa Tuhan dan siapa yang menjamin hidup kita, itu penting saudara. Kita harus mengenal bahwa Tuhan Trinitas itu kayak gimana. Kenapa 11 murid itu bisa selamat, Tuhan jamin, kan dia mengenal. Selain mengenal, dia juga sudah dipilih. Nah, saudara harus yakin bahwa di datang siang hari ini, saudara tuh dipilih, orang pilihannya Tuhan. Saudara mesti yakin saudara tuh Tuhan yang pegang hidup saudara, saudara. Selain Tuhan pegang hidup saudara, Bapa yang pegang hidup saudara, Yesus pegang hidup saudara, dan saudara dimaterai sama Roh Kudus. Itu harus saudara percaya. Saudara baru bisa bertahan. Kita lihat bahwa Tuhan itu menjamin ya keselamatannya itu gimana ya. Yohanes 10, kita lihat Yohanes 10 ayat 28. 28-nya, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, aku berikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi di sini katakan dia ngomong ke murid-muridnya ngapa? Aku memberi hidup kekal kepada mereka, kekal pada mereka pada murid-muridnya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Jadi binasa selama-lamanya. Ini saudara harus pegang ini. Dari zaman ini banyak penyesatan untuk jatuh ini saudara. Tapi kalau saudara tahu bahwa Tuhan yang megang saudara, yang cover hidup saudara, saudara akan selamat, saudara akan kuat. Ya Bang, akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dari tangan siapa? Yesus. Yesus. Antikris yang bisa disebut tangan Yesus? Nggak bisa. Nabi palsu? Nggak bisa, kecuali saudara keluar dari tangan itu. Tapi kalau saudara yakin, percaya bahwa Bapa di surga itu menudungi hidup saudara, tangan Bapa surga itu menudungi hidup saudara, saudara akan selamat. Ini tangannya Yesus kan. Ini tangan Yesus. Kita ayat selanjutnya nih. Dia kepada Tuhan Yesus kan, ini kepadaku lebih besar daripada siapapun. Jadi Bapa lebih besar dari antikris, daripada apapun juga. Jangan saudara tuh takut dengan antikris. Banyak pengajaran takut antikris. Benar-benar takut jangan ya. Saya nggak setuju. Itu saudara takut akan manusia. Pengajaran firman Tuhan itu harus membawa kita kepada takut akan Tuhan. Masa takut sama antikris jadi bingung? Kalau jangan gimana sih? Ntar nanti lu di stempel lu jidat lu ada 666 lu dibakot, terus dimasukin chip. Wah isi takut terus benar-benar kirim berita, tuh kan penggenapan. Gila nih kayak film bioskop nih, bikin seri yang gini ditakut-takutin terus. Kayak film horor ininya. Saudara harus takut sama yang benar. Takut yang benar itu takut sama Tuhan. Segen sama Tuhan. Tuhan kasih larangan kita jauhi apapun aliran radikal, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi tangan Yesus, tangan Bapa. Jadi luar biasa nggak hidup saudara? Dua tangan loh, tangan Yesus sama tangan Bapa loh, luar biasa itu. Itu baru tangan Yesus, tangan Bapa. Nah satu lagi ada namanya dimaterai. Ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu ini bukannya dempet atau bahwa Yesus adalah Bapa, bukan. Tapi adalah satu kesatuan. Atau enggak satu spirit dengan Bapa. Tapi bukannya berarti Yesus sama dengan Bapa. Yesus berbeda dengan Bapa. Kenapa? Pada waktu yang disalibkan Yesus ke Bapa. Waktu dia disalibkan itu ya, jangan mundur dari Tuhan. Apapun kejadian, jangan kecewa. Jangan kecewa juga sama pendeta. Jangan juga kecewa sama saya. Kadang-kadang saya juga nggak bisa diharapkan juga. Jangan kecewa sama saya juga. Kadang kan yang comot-comot ayat dijadikan doktrin. Jadinya kacau. Kita buka ya, Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Injil keselamatan itu ketika apa namanya? Ketika percaya. Ketika percaya dimateraikan dengan kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika percaya terus dimateraikan Roh Kudus. Saudara harus percaya, saudara. Saudara harus percaya Roh Kudus. Jangan nggak percaya Roh Kudus. Ada aliran itu Roh Kudus ada sebuah tenaga dalam, tenaga aktif. Waduh, kacau.
Tenaga dalam, Roh Kudus tuh beda, nggak sama. Jadi ada yang begitu keyakinannya, tenaga aktif. Waduh, saya lihat kacau dah. Jadi di mata Roh Kudus yang dijanjikan itu Injil keselamatan. Kau harus percaya itu kan, jangan sampai murtad. Yang 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu apa? Kesungguhannya itu apa? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita milik Tuhan, ditebus apa? Untuk apa namanya? Milik, ditebus jadi miliknya Tuhan. Saudara, hidup saudara bukan milik saudara lagi, bukan milik suami saudara, tapi miliknya Tuhan, saudara. Bukan milik dunia lagi, saudara. Bukan milik antikris, bukan milik 66, tapi miliknya Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Kenapa untuk kemuliaannya? Karena ingat, manusia sudah jatuh dalam dosa. Dia ingin apa? Punya hubungan dengan kita gitu sebagai manusia gitu kan. Ya. Jadi siang hari ini kita udah mendengar pengajaran firman Tuhan bahwa dari zaman itu kita harus mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan kan akan bertindak, kuat dan bertindak. Kenapa bisa kuat dan bertindak? Karena mengenal tangan Bapa, tangan Yesus, dan materai Roh Kudus sampai selama-lamanya. Dibilangkan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kamu akan menerima apa? Hidup kekal. Banyak orang yang melakukan hidup kekal, akhirnya jadi agama Buddha lagi. Jadi agama Buddha lagi tuh, ada itu anak sakit didoain nggak sembuh, diikut agama Buddha si Menku didoain sembuh. Lah, kamu nggak percaya hidup kekal dong. Nah, orang yang nggak percaya hidup kekal itu akan murtad, saudara. Jadi sekarang kalau orang tanya, Pak Andi kamu percaya nggak percaya ada murtad? Tadi saya nggak percaya ada murtad, terus sekarang saya ada percaya. Kenapa awal itu murtad? Karena awalnya tidak percaya dengan hidup kekal. Nggak percaya hidup kekal, pengajarannya pakai perbuatan. Kalau kamu mau berbuat ini nanti kamu berkenan. Nah, terbalik. Tapi Alkitab mengajarkan apa? Kita dapat hidup kekal dulu, dapat keselamatan dulu, baru berbuat baik. Karena sebagai ungkapan bersyukur gitu ya, dan dibalik. Jadi kita ulangi lagi, tangan Bapa, tangan Yesus menjamin hidup kita dan materai Roh Kudus menjamin kita untuk hidup selama-lamanya sampai kehidupan kekal. Siang ini cukup kita. Puji Tuhan, setelah ibadah tadi ya di PKM ini sekarang ada pengobatan akupunktur gratis dari Suhu Shinsei, Pastor Andi Sapel. Ini dia. Terima kasih, sukses semua, sehat semuanya ya. Ya, Oke, ini sehat dia. Ini Thank you. dia ya. Ini satu jarum, ini dua jarum. Maksudnya itu Ini palanya Israel lagi. diusir gitu. Digempur 5.000 rudal. Iya, maksudnya diusir ya. Mau dimatiin lah, mau diusir. Banyak nih. Iya, ini Kenapa? Ibu Nomi nih ya, ini palanya ini. Tadi tangannya ini dua jarum tangannya tuh. Sekarang palanya. Tuh, kenapa? Oh, Nyetum nih. Tuh. Ada 5 jarum. Ada 5 jarum. Tarik napas, tarik napas. Tarik napas, tarik napas. Tarik napas, tarik napas. Udah. Ya, ada. Selesai. Di lehernya 2, di kepala 5. Iya, ini ya. Oke, sukses. Walaupun juga sama, di tangannya 2. Di lehernya 2 tuh, di kepalanya 5, sama 9.